Kalau di kitab-kitab fikih memang kambing lebih utama ketimbang sapi dalam banyak pendapat ulama. Alasannya lebih privat. Alasannya andai kan ada hewan yang lebih baik ketimbang kambing, mungkin Nabi Ismail diganti hewan itu. Nyatanya Allah mengganti dengan kambing. Terus ketika Nabi mengkorbankan keluarganya, Dokha Rasulullah bikap ini amlah ini. Nabi ketika mengkorbankan untuk keluarganya dan yang satu untuk umatnya juga milih kambing. Sehingga banyak ulama yang berpendapat kambing. Tapi semenjak ada gaya-gayaan itu begini Pak Quraisy, di fenomena di daerah kami itu. Semenjak banyak orang PNS atau orang mapan atau orang kelas menengah itu nganggap kambing itu problem karena darah tinggi ini. Jika kadang bagi daging kambing itu susah. Semenjak itu mulai ada tren urunan sapi. Jadi yang terus menjadi ragu itu. Dan terus saya sering bilang itu kelas menengah kan, seleranya orang di bawah itu yang penting daging. Tapi menurut pendapat saya kayaknya memang kalau sama-sama 7 satu sapi sama satu personal kambing, saya lebih ikut pendapat yang mengatakan lebih baik kambing karena tadi laukan gunaka hayawanun yang lebih baik. Andai kan di sana ada hewan yang lebih baik dibanding kambing, mungkin Nabi Ismail gantinya tidak kambing. Ternyata Allah milihnya kambing. Kita alasannya ulama. Kalian tahu nggak, asal kebasnya sepele, dianggap aja kumpul-kumpul, silaturahim, bahkan katanya bisa bantu satu sama lain. Namanya arisan, iya arisan. Kita ngumpul 10 orang, iuran sejuta sebulan, yang namanya keluar duluan dapat 10 juta. Kelihatannya seru, berasa menang, berasa hadiah. Akhirnya dipakai buat belanja tas, baju, barang-barang yang nggak penting. Tapi kita lupa satu hal penting, yang dapat duluan sebenarnya lagi ngutang. Dia belum setor tapi udah ambil uangnya. Dan kalau meninggal di tengah jalan, utangnya tetap harus ditanggung. Yang dapat terakhir, udah disetor setiap bulan tapi harus nunggu lama, ngeluarin duit tiap bulan demi bayarin orang lain. Ini yang dalam Islam disebut goror dan doror, ketidakpastian dan potensi kerugian. Seringkali arisan bukan lagi tempat silaturahim, tapi tempat gibah berjamaah. Jadi coba pikir lagi, arisan itu bantu atau justru buka pintu hutang, riba, dan Sholat pakai hati, ngaji pakai hati. Jadi ketika mengatakan alam nasyolaka sodrok, ya Allah, ibu-ibu saya kalau di dalam penjara lagi baca surat itu, saya bilang ya Allah, tempat ini sempit banget, tapi lapangkanlah dadaku. Kalau engkau berjanji bahwa alam nasyrolaka sodrok wabadu'na angka wisrok, lapangkanlah tempat ini ya Allah. Saya nggak terbiasa tinggal di tempat kecil. Dari kecil saya hidupnya alhamdulillah orang tua saya nggak kaya, tapi juga nggak. Tapi saya nggak pernah tidur itu berdua atau bertiga, apalagi ber30 dengan orang yang nggak saya kenal. Saya nggak pernah tidur ketemu kakinya orang lain, karena kalau tidur harus kaki ketemu kepala, kepala ketemu kaki, saking sempit tempatnya. Saya nggak pernah seumur hidup saya tuh lagi makan enak tiba-tiba bawa kotoran, karena WC kita itu gabung sama kamar. Jadi saya doanya cuma alam nasyrolaka sodrok wabadu'na angka wisrok, ya Allah, lapangkan hatiku untuk bisa menerima keadaan ini. Perempuan itu makhluk yang paling istimewa di muka bumi. Karena Bapak, kita kudu akui kelebihan perempuan itu multitasking, ya. Multitasking itu artinya dia bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Bari masak, bari ngobrol, kabayang teh kan kita. Bari dengerin tausiah, kabayang teh. Masak, bari nelepon, nya orang teh kieu, bari ieu teh aya tausiah. Ya naon eta naon orang keur ngadengekeun tausiah paham terus gimana itu ya. Iya orang keur ngagoreng cabe naon gitu nah. Geus kitu teh masih ngomong wae aa salat kade. Kebayang tuh bari masak, bari ngobrol, bari dengerin tausiah, bari memerintahkan sama anak. Pak, orang-orang mah moal bisa. Nggak akan bisa, Pak. Jadi kelebihan perempuan itu multitasking, ya gitu. Itu hebatnya. ini adalah 5 hal yang nggak boleh kamu ceritakan ke orang lain. Dan yang kelima yang paling harus dijaga. Yang pertama, aib dan dosa-dosamu di masa lalu. Jangan ceritakan apa yang Allah sudah tutupi. Bertaubatlah, bukan mengumbar. Yang kedua, masalah rumah tanggamu. Jangan bicara soal kekurangan pasangan, masalah di ranjang, atau masalah anak-anak. Rumah tangga adalah privasi. Yang ketiga, penghasilan dan kondisi keuanganmu. Jangan bikin orang iri atau malah meremehkanmu. Yang keempat, rahasia perusahaan tempat kamu bekerja. Jangan pernah bocorkan resep, data keuangan, atau gaji karyawan. Itu bisa berakibat fatal. Dan yang kelima, ini yang paling penting, ibadah dan amal kebaikanmu. Jangan diumbar, karena amal yang dipamerkan bisa hilang pahalanya.
Hasad adalah bentuk rasa ketidaksukaan seseorang atau dengki dalam hati manusia. Menurut Rasulullah, kalau kita bisa menyimpan rencana-rencana kita, segitu bahayanya hasad orang lain. Begitu pula di saat dipuji. Setiap kita dipuji sama orang, jangan lupa kita katakan Masya Allah. Karena bisa jadi di balik pujian tersebut ada hasadnya juga. Dan kita juga bisa baca sholawat juga yang. Nah, itu juga bisa. Jadi sekarang jangan lupa kita harus bisa merahasiakan hajat-hajat kita sesuai dengan anjuran Rasulullah. Kamu disebut maling kalau menempati rumah warisan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain. Lebih bagus ngontrak aja. Ini berpuluh-puluh tahun kau tinggal di situ, tak merasa bersalah, beranak bercucu pula lagi. Alasan rumah warisan tak boleh dijual untuk jadi kenang-kenangan. Ya kalau memang nggak mau dijual, kau yang beli. Kalau memang kau nggak sanggup, ya udah dijual aja. Kemarin itu ada yang mau beli, tapi kau pula tak mau tanda tangan. Itu apa nggak maling dibilang? Kenapa? Karena ada hak saudaramu yang kau jolimi di situ. Mas kawinnya? Ada semua, Pak. Apa bentuknya? Nanti akan disebut dalam ijab kabul. Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Mas kawin itu berupa harta, kebendaan duniawi, simbol nafkah yang menjadi kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya. Itulah mas kawin, meskipun hanya berupa sepotong cincin besi. Sedangkan Al-Quran dan alat sholat itu bukan untuk mencari nafkah. Jadi kalau pertanyaannya, ikut ayat waris apa ikut kesepakatan? Itu bergantung. Karena hukum waris itu Allah turunkan, itu bukan karena kesepakatan untuk sama. Karena kesepakatan, karena ketidaksepakatan terhadap pembagian. Maka Allah turunkan hukum waris, ketentuannya. Kalau kamu berantem, berselisih, maka tunduk sama ketentuan Allah. Nah, kalau pertanyaan ini, kan mereka tidak mau pakai hukum waris. Maksudnya, laki dengan perempuan itu sama saja. Boleh enggak? Boleh. Kalau dibangun dengan suluh. As-sulhu itu kesepakatan berbasis kerelaan semua, bukan mayoritas. Ini bukan soal demokrasi. Semua ahli waris. Dan untuk mendapatkan konsensus ini harus hati-hati. Ini bukan konsensus di DPR, terus dikumpulkan semua ahli waris, satu ngomong, sudah ya sepakat dibagi sama ya. Kemudian mayoritas bilang, iya. Yang minoritas tuh malu, takut, tapi hatinya nggak ridho. Kalau kemudian dia terpaksa, ya sah secara hukum, karena dia nggak berani ngomong kan. Tetapi kan keberkahannya hilang. Karena ada yang nanya ya, yang banyak dosa itu istri ke suami apa suami ke istri? Gimana? Yang paling banyak bikin dosa, suami ke istri apa istri ke suami? Suami ke istri, tergantung ada ya. Akhirnya jawab ya. Yang paling banyak dosa tuh istri ke suami. Karena? Iya, karena kalau suami ke istri bukan dosa namanya, zolim. Zolim lebih tinggi daripada dosa. Jadi kalau ditanya nih dosa mah istri ke suami, dosa mah urusannya kan ya kita sama Allah gitu. Tapi kalau zolim itu sama Allah juga iya, sama manusia juga iya. Makanya kalau suami bikin salah ke istri itu zolim namanya. Kalau istri ke suami namanya dosa. Yang lebih tinggi mana? Zolim. Wak, cucu itu dapat warisan nggak dari kakeknya kalau bapaknya itu udah meninggal duluan? Kita buatlah ya, anak si ayah ibu itu ada 4. Lalu anak kedua laki-laki meninggal tahun 2020 gitu. Nah dia kan punya istri, punya anak. Lalu ayahnya meninggal 2022. Maka harta si ayah ini untuk si istrinya dapat 1/8. Apabila orang tua si ayah udah nggak ada, maka yang mendapatkan ini. Nah ini yang meninggal nggak dapat. Dia nggak dapat karena dia meninggal duluan. Tapi kalau memang pakai kompilasi hukum Islam, dia dapat itu pasal 185, itu bisa dapat. Tapi menurut pikirnya nggak dapat. Yang ada dia yang membagikan kepada ayahnya 1/6, ibunya 1/6, istrinya 1/8, gitu. Dikasihan lah yang cucu si kakek ini kan jadi yatim, dia masa nggak dapet? Nah, cucunya itu dalam pandangan Islam itu yang bertanggung jawab atas pendidikan dan perutnya saudara almarhum. Ayahnya itu saudara laki-lakinya itu gitu ya bagi warisannya ya. Itulah kenapa dalam kitab Fathul Qorib, kalau kita belajar fikih ya,
Kan salah satu kewajiban suami kepada istri itu apa? Ngasih nafkah. Tidak ada limit, tidak ada batasnya. Mau istrinya kaya, miskin, masih muda, sudah tua, punya pendapatan atau tidak, bekerja atau di rumah, wajib suami ngasih nafkah. Tidak ada limit dan tidak ada pengecualian. Tapi banyak suami sekarang yang lepas tanggung jawab nafkah karena dia merasa istrinya punya pendapatan. Udah, saya nggak usah ngasih kamu kan duitnya banyak, kamu dapat gaji. Berdosa suami yang tidak memberikan nafkah. Nah, dalam kitab Fathul Qorib, suami wajib ngasih nafkah ke istri, plus kalau kata Sayyid Sabiq, salah satu ulama terkenal, ulama fikih, nafkah itu kategorinya bukan cuma sandang, pangan, papan, tempat tinggal, makan, sama pakaian, bukan. Tapi skincare, kosmetik, apalagi kebutuhan yang memang harus dipakai sama perempuan itu juga wajib dikasih sama suami. Sabar. Jadi sebelum sabar, tenang dulu. Mau tahu caranya buat tenang? Waladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah akan menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang mukmin. Berarti tenang itu adalah produk dari iman. Iman ibu dapat dari mana? Dari ngaji ibu-ibu. Dari ngaji. Karena ibu-ibu percaya di dalam Al-Quran itu banyak sekali janjinya Allah. Makanya kalau hari ini ibu hanya sekedaran ngaji, yuk kita rubah jadi benar-benar ngaji. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting nanti Al-Quran merubah hidupmu menjadi lebih baik. Banyak orang tua sekarang dari SD anak udah di pondok. Salah. Ini anak butuh dekat sama orang tuanya dulu. Berikan dasar pendidikan. Nanti kalau orang tuanya sudah nggak bisa ngedidik, baru masukkan ke pesantren. Orang tua sekarang nggak mau pusing. Anak udah di pesantren kan dari SD. Ya kapan akrab sama orang tua? Lulus pesantren jadi penghafal Quran, penghafal hadis. Tapi sama orang tua nggak akur. Banyak. Bukan sedikit itu. Sekarang pinter ngomong. Quran jago, hadis luar kepala, sama orang tua nggak akur, lah ngapain hidup? Ya, sayang sekali. Kenapa? Karena nggak punya dasar hubungan dengan orang tua. Siapkan anak buat menjadi murid pesantren. Karena pesantren itu nanti dia akan mandiri bersaing. Mandi, nyuci, makan, belajar, semuanya sendiri. Didik dari pasca SD hingga lulus, syukur sampai SMP nanti, SMA-nya pesantren, itu yang paling baik. Sedekah antar kakak beradik bisa membuat kita tambah kaya. Bila kakak beradik itu saling bertengkar dan tidak akur, sebenarnya telah hilang darinya rahmat Allah dalam keluarga itu. Sebab sangatlah penting jaga hubungan antar kakak beradik. Kalau kita tahu kakak beradik dalam keadaan susah, segerakanlah saling mengulurkan tangan dan membantu. Karena sebaik-baiknya sedekah adalah kepada keluarga terdekat. Hal yang harus ibu tidak boleh lakukan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan suudzon, Bu. Iman itu adalah istiqomah. Seberapa banyaknya ibu jatuh, Allah itu selalu ada untuk mengangkat kita. Tapi ibu-ibu udah percaya belum bahwa Allah yang akan sanggup mengangkat kita? Jangan-jangan memang ibu nggak bangkit-bangkit karena ibu masih berharap kepada manusia. Ibu-ibu saya kenal banyak sekali pejabat di zamannya saya. Saya kenal banyak sekali orang yang kaya. Saya banyak sekali orang yang berkuasa. Tetapi apakah mereka bisa membantu meringankan hukuman saya? Atau paling tidak pertanyaannya, apakah mereka bisa membantu mengurusi Kiano? Enggak ibu-ibu. Makanya hari ini saya ingin ibu-ibu pulang dari tempat ini dengan keyakinan bahwa apapun ujiannya hari ini, Allah gak akan ninggalin saya. Benarnya lebih baik mana sih, wanita karir, wanita yang bekerja, atau wanita yang di rumah? Jawabannya yang mana? Dua-duanya sama-sama hebat, karena setiap orang kondisinya berbeda.
orang yang Allah anugerahi alhamdulillah menjadi ibu rumah tangga itu hebat. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tiada hentinya dan tiada jam kerjanya. Betul ya ibu-ibu rumah tangga ya? Dia bisa jadi chef, dia bisa jadi menteri keuangan, dia bisa menjadi dokter untuk orang di rumah, dia bisa jadi cleaning service. Itu pekerjaan yang tiada habisnya. Jadi ibu rumah tangga juga hebat. Bersyukurlah para ibu rumah tangga yang Allah karuniakan bisa berada di rumah. Alhamdulillah mungkin suaminya telah mencukupi kehidupan rumah tangga baik-baik, alhamdulillah. Tapi juga luar biasa wanita-wanita bekerja. Kenapa? Karena dia bekerja dengan berbagai macam alasan. Beberapa di antaranya adalah, jadi kita nggak boleh mengatakan wanita bekerja itu tidak sesuai kodrat dan sebagainya. Karena wanita bekerja di luar maksudnya itu juga karena berbagai macam keadaan. Sekarang bagaimana agar supaya Al-Quran jadi petunjuk dalam hidup kita? Bersihkan hatinya dulu supaya Al-Qurannya masuk. Karena Al-Quran namanya ayat-ayat suci, hanya akan mau di tempat yang suci juga. Kalau hatinya julid, iri, benci, dengki, ngerasa diperlakukan gak adil, ngebanding-bandingin, dendaman sama orang, susah masuknya. Ibu-ibu jangan tanya tips ke Angelina Sondak gimana bisa menghafal Al-Quran. 4 tahun saya bolak-balik hafal Al-Quran gak nyangkut-nyangkut. Karena apa? Karena saya masih dendam sama orang yang buat saya masuk penjara. Katanya karir pengen diangkat oleh Allah, tahajud aja gak mampu. Katanya pengen hidupnya mudah, tapi bangun 2 rakaat aja gak sanggup. Katanya pengen ditolong oleh Allah, tapi begitu Allah ingin berikan kamu nggak panggil. Sepertinya apa? Kalau seseorang itu berbuat dosa, dia taubat nasuha, tidak bermaksud mengulanginya. Setelah berapa tahun kemudian dia masih hidup dan dia terjerumus dalam dosa yang sama, lalu dia perbaharui taubatnya, maka secara otomatis Allah pun akan terima. Tapi dengan syarat sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, harus dia ditaubat yang pertama, tidak niat untuk mengulanginya pada masa akan datang, tapi dia terjerumus karena memang kelalaian dan tidak maksud dari awal ingin melakukannya. Kalau dia tobat lagi, Allah pun akan memaafkan. Salah seketika diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif, karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan, kamu hanya berpikir yang sekarang. Ada ujian tidak mudah dirasakan. Anda buka surat Ad-Duha itu, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan merasakan suratnya untuk kita. Anda baca, aku bersumpah kata Allah, demi segala kenikmatan yang pernah aku berikan kepadamu, seperti engkau merasakan nikmatnya cahaya duha, ataupun saat engkau merasakan sedang sulit, seperti merasakan gelap dalam kegelapan malam. Apakah karena persoalan yang saat ini engkau alami, engkau lupa dengan kesenangan yang telah engkau dapatkan banyak hal di masa lalu? Apakah karena satu kekurangan saat ini yang engkau rasakan menjadikan engkau pesimis, padahal dulu banyak kebaikan yang telah engkau raih? Ayo move on, bahasa kitanya begitu tuh. Yakinkan pada dirimu yang paling dalam suka ataupun duka, aku tidak akan pernah meninggalkan. Yang ketiga, ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta dikabulkan. Yang kedua baru istighfar dikabulkan. Yang ketiga nggak ngapa-ngapain dijawab. Tuh. Artinya baru terbersit, ada keinginan jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mencintai Allah. Beda Bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda.